Halo semua, nama saya Mardian Tardian dan saya berperan sebagai Presiden Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang tentunya memiliki sumber daya yang sangat besar. Namun, dengan fakta yang ada di saat ini, Indonesia menjadi negara yang terus berkembang dan tidak pernah maju. Saya sebagai Presiden Indonesia mengharapkan tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, akan menjadi negara yang maju. Tentu saya tidak akan sendiri di dalam perubahan ini. Saya akan ditemani oleh menteri-menteri saya yang akan saya perkenalkan. Yang pertama ada Elisa Griselda sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang kedua ada Isti Fauzia sebagai Menteri Luar Negeri. Yang ketiga ada Tania Kalista sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang keempat ada Rahmawati sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dan yang terakhir ada Wildan Zayan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini Indonesia sudah melakukan banyak kerjasama dengan antar negara, seperti dengan Cina dan Amerika Serikat. Namun saat ini Indonesia belum kuat untuk melakukan kerjasama di region Timur Tengah. Tujuan Indonesia melakukan hubungan adalah untuk memajukan negara sehingga memudahkan negara untuk mensuplai kebutuhan ke rakyatnya. Indonesia juga akan mewujudkan perdamaian dan juga kerjasama dan menjalin persahabatan antar bangsa. Dan juga kita akan menjalankan politik bebas aktif sehingga akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah internasional. Dari Kementerian Pertahanan itu jikalau kita ingin bekerja sama dengan Qatar, kami meminta adanya pelatihan pada militer dan juga pada transfer teknologi, yang mana hal itu nanti akan berdampak pada kita, industri pertahanan kita. Hal itu akan mewujudkan alat pertahanan keamanan yang akan membantu para militer-militer kita pada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, seperti itu. Lalu dampaknya juga pada SDA kita, yang mana kita tahu Qatar ini juga kan dapat mengelola sumber daya alam mereka sendiri dan juga termasuk salah satu negara maju pada teknologinya. Jadi kita juga dapat membantu pengelolaan sumber daya alam kita sendiri agar kita tidak terus-menerus terpressure atau tertekan pada perusahaan asing seperti itu. Itu kan juga merupakan salah satu cara kita melindungi Indonesia dari dalam seperti itu. Baik, tadi disebutkan bahwa akan ada pelatihan untuk tenaga militer Indonesia. Pelatihannya itu dengan cara seperti apa? Misalnya, apakah akan terjadi pelatihan bareng atau memang pelatih dari Qatar didatangkan ke Indonesia atau mungkin sebaliknya atau dan lain-lain? Saya rasa bisa sih Pak, kita melakukan pertukaran pelatihan militer kita. Jadi kita bisa membawa pasukan kita untuk berlatih di Qatar ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi seperti kolaborasi. Oke. Terus ada transfer teknologi juga tadi disebutkan. Teknologi seperti apa? Apakah alutsista? Apakah teknologi seperti apa yang dimaksud? Apa kapal-kapal mungkin? Bagaimana? Mengingat Qatar ini pada bidang teknologinya juga cukup maju, tapi kami mungkin alutsista. Oke. Dan melalui data yang saya inputkan juga dari 2022 sampai saat ini, pada tahun 2022 kita didanai 133 triliun, yang mana hal itu dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga reformasi struktural, lalu multi years kontrak, prioritas kementerian dan juga nasional, dan juga untuk biaya-biaya operasional. Lalu pada 2023 kita juga didanai 134 triliun untuk TNI, dan juga itu akan terbagi pada belanja pegawai sebanyak 54 triliun, belanja barang 46 triliun, dan juga
34 triliun itu untuk modal. Dan juga hal itu nanti akan berdampak pada untuk modernisasi alutsista, non alutsista, sapras pertahanan itu sebanyak 20 triliun dan juga pembinaan sumber daya pertahanan pada 122 miliar. Lalu pada 2024 ini juga kita didanai sebanyak 139 triliun, yang mana ini merupakan dana terbanyak dari negara yang dikeluarkan pada kementerian yang lainnya. Lalu yang ini akan dibagikan pada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Dan juga dibagi pula pada pembiayaan seperti tadi Pak, belanja pegawai, barang, dan juga modal. Totalnya tadi berapa tahun terakhir? Tahun terakhir 139 triliun. 139 triliun itu kira-kira kurang nggak untuk kita melakukan kerjasama dengan Qatar di tahun selanjutnya? Saya rasa cukup sih Pak, karena yang menurut data juga yang saya inputkan dari Qatar, itu Qatar hanya menggunakan 10% dana negara mereka untuk sistem militer dan pertahanan mereka, seperti itu. Baik, kalau itu saya akan pikirkan dulu. Baik Bapak Presiden, saya Elisha Giselda sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini saya akan mengajukan kerjasama yang akan kita lakukan dengan negara Qatar. Hubungan kerjasama bilateral antara Qatar dan Indonesia perlu diperkuat dan menjalin hubungan yang lebih intensif, Pak. Yang mana visi dan misi kedua negara ini untuk menciptakan perdamaian menjadi salah satu latar belakang yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, investasi, dan juga perdagangan. Hubungan baik yang telah kita lakukan bersama negara Qatar dapat diperkuat dengan memaksimalkan seluruh upaya dari kedua negara ini agar kerjasama yang dijalankan tetap optimal. Nah, kerjasama yang akan saya ajukan kepada Bapak, yang pertama adalah peningkatan pertumbuhan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Qatar dengan nilai perdagangan yang diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun, gitu Pak. Nah, berikut adalah data yang akan saya sampaikan, Pak. Secara statistik selama periode 2017 hingga 2021, volume perdagangan RI dan Qatar secara umum turun sebanyak 5,54%. Titik tertinggi terdapat di tahun 2018, yaitu sebanyak 1,50 miliar US dollar, dengan nilai defisit di pihak Indonesia mencapai 1,32 miliar US dollar. Namun, tren ekspor RI ke Qatar cenderung naik, Pak, sebanyak 32,8%, dan titik tertinggi ekspor dari RI ke Qatar terjadi di tahun 2021, yaitu sebanyak 217,18 juta US dollar. Titik terendah defisit juga terjadi di tahun 2021, Pak, yaitu sebanyak 458,59 juta US dollar. Selama periode ini, trans balance cenderung naik sebanyak 17,7%. Selanjutnya, dengan bekerjasama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita dapat melakukan penguatan Qatar Investment Authority yang akan berinvestasi untuk infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo, serta menandatangani perjanjian kerjasama untuk mengembangkan potensi pariwisata Pulau Lombok, khususnya di kawasan Mandalika, dengan nilai investasi sebesar 500 juta US dollar yang telah kita lakukan pada tahun 2018. Selanjutnya, kerjasama yang akan kita lakukan yaitu dalam merealisasikan kesepakatan MOU yang berisi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Qatar Chamber of Commerce of Industry. Baik, tadi disebutkan di data bahwa kita mengalami defisit perdagangan ke Qatar. Padahal kita lumayan sering untuk bertransaksi ke Qatar. Saya inginnya Menteri Perekonomian dapat mengatasi masalah itu sehingga kita bukan defisit, malah kita surplus. Lalu juga tadi ada potensi pariwisata dari Qatar ke Indonesia itu. Saya sudah berbincang dengan Menteri Parekraf dan saya akan mempertimbangkan kebijakan untuk Labuan Bajo dan lain-lain. Baik, bisa dilanjut. Oke, baik Pak. Selanjutnya kerjasama yang akan saya ajukan kepada Bapak yaitu Oke Pak, baik. Selanjutnya kerjasama yang akan saya ajukan kepada Bapak yaitu kesepakatan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Qatar, untuk membuka Indonesian House of Industry di Qatar, yang mana
Kesempatan ini dapat kita tawarkan kepada negara Qatar untuk menawarkan produk-produk kita di Qatar secara resmi oleh pemerintah yang bekerja di sana maupun diaspora yang berada di Qatar. Serta kita juga dapat memanfaatkan WNI yang ada di Qatar untuk berkontribusi dengan koperasi yang kita buka di Qatar. Seperti itu, Pak. Indonesian house industry ya, berarti industri yang memakai barang-barang di Indonesia ya untuk perjualan. Betul, untuk menawarkan produk-produk yang ada di Indonesia di Qatar, seperti itu. Oke, kalau gitu saya akan pikirkan dulu kebijakannya. Terima kasih Menteri Perekonomian. Baik, Pak, terima kasih. Izin Bapak Presiden menyampaikan, kami dari Kementerian Pendidikan melihat dari data Kementerian Luar Negeri terdapat 2.000 pelajar Indonesia yang saat ini tengah belajar di Qatar. Tetapi kebanyakan dari mereka merupakan anak dari orang tua mereka yang sedang bekerja di sana, sehingga pelajar-pelajar tersebut di luar program beasiswa atau program kerjasama antara Qatar dan Indonesia tersebut. Dan menurut data juga di Qatar memberikan beasiswa untuk Indonesia hanya ada 11 kuota saja, Pak. Dan tentu ini bisa menjadi sebuah prospek kerjasama yang luar biasa antara Qatar dan Indonesia untuk memajukan sumber daya manusia kita dalam pendidikan kita, Pak. Dan sejauh ini berdasarkan data daftar kampus luar negeri tujuan beasiswa LPDP 2024, Pak, tidak ada satupun universitas di Qatar yang masuk ke dalam list LPDP Kementerian Pendidikan kita, Pak. Dan kami Kementerian Pendidikan berencanakan untuk menambah beberapa kuota, dan tentunya kuota tersebut berisi universitas di Qatar yang seperti University of Qatar, Texas A&M University dan lain-lain untuk masuk ke dalam list program LPDP 2024 kita dalam mencapai keemasan Indonesia di 2045 nanti, Pak. Saya berharap di 2045 nanti mahasiswa berprestasi Indonesia bukan mereka yang mencari beasiswa sendiri, kita yang memberikan mereka beasiswa ke Qatar sehingga mereka tidak perlu repot-repot mencari beasiswa di luar. Terus disebutkan bahwa ada 11 beasiswa yang diberikan Qatar ke mahasiswa Indonesia, benar? Benar, Pak. 11. Oke. Saya berharap tentu kita kan menjalin kerjasama dulu ke Qatar. Tapi saya berharap untuk Menteri Pendidikan tolong dinaikkan angkanya di 2045 nanti menjadi 100 mahasiswa. Apakah memungkinkan juga? Sangat memungkinkan, Pak. Dilihat dari beberapa negara yang memang sudah kita jalin seperti China ataupun Singapura, dan karena memang kita sudah ada prospek kerjasama pendidikan di beberapa negara tersebut dan memang berkemungkinan menambah kuotanya. Jadi di 2045 nanti bakal tercapai kemungkinan besar di 2045 100 kuota tersebut. Baik, disebutkan juga tadi di LPDP tidak ada universitas Qatar ya yang masuk ke dalam tujuan mahasiswa Indonesia di LPDP nanti. Belum ada. Benar, belum ada, Pak. Apakah ada saran untuk universitas di Qatar nanti? Kita memang sudah merencanakan bahwa beberapa universitas akan kita masukkan di program LPDP kita, seperti yang sudah saya sebut tadi, University of Qatar, Texas A&M University dan lain-lain. Dan saya rasa akan ada tambahan lagi seperti Universitas Islam di Qatar. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri, akan saya pertimbangkan dulu. Bapak Presiden, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membahas terkait program 10 Bali Baru. Menciptakan 10 Bali Baru dapat mengundang investasi dari dalam dan luar negeri. Keberadaan investor dalam pembangunan 10 Bali Baru ini akan mempercepat penguatan pariwisata kita. Sebelumnya, Indonesia dan Qatar sudah memiliki MOU mengenai Air Transport Agreement. Dalam hal ini, Qatar sebagai pemilik Qatar Airways, yang mana salah satu perusahaan penerbangan terbesar, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan jalur penerbangannya. Baik, tadi disebutkan ada 10 Bali baru yang akan dijadikan target wisata ya kan? Iya, benar. Apa aja itu? Ada Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Bromo, Pulau Morotai,
Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Layar, dan Tanjung Lesung, Pak. Oke, tadi juga ada disebutkan agreement tentang ini ya, penerbangan. Iya, betul. Kalau begitu saya ingin penerbangan ini diharapkan untuk datang ke 10 Bali baru ini, sehingga tidak hanya ke Jakarta atau ke Bali. Saya pengennya untuk Bali baru ini juga mendapatkan jatah penerbangan dari Qatar langsung. Baik. Lalu tadi disebutkan juga penerbangan Qatar Indo ini kurang frekuensinya kurang banyak ya. Iya. Saya juga ingin ke frekuensi penerbangan dari Qatar ke Indonesia ini diharapkan lebih banyak penerbangannya, sehingga turis-turis bisa datang, yang datang juga banyak. Siap, Pak. Bisa, Pak. Tambahan sedikit, Pak, selain adanya MOU Air Transport Agreement, ada MOU on Tourism Cooperation yang merupakan kesepakatan untuk saling mempromosikan pariwisata antar negara. Dengan begitu, devisa kedua negara akan naik karena banyaknya turis yang datang. Melalui kesepakatan tersebut, ada peluang investasi dan promosi dalam lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi perhatian kita. Baik, saya akan pertimbangkan dulu kebijakan-kebijakannya. Terima kasih Menteri Parekraf. Sebelumnya, saya Isti Fauzia sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dari berbagai pertimbangan menteri-menteri yang sudah dijabarkan tadi, bahwa dari hubungan kerjasama ini kita bisa melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan Qatar. Mengapa dari Indonesia dengan Qatar sendiri itu sudah ada kerjasama yang terjadi pada tahun 1976. Dalam bidang kerjasama ini meliputi dari berbagai aspek saja, Pak. Tidak hanya melalui dari aspek politik, keamanan, melainkan dari berbagai aspek seperti sosial budaya, pendidikan, dan juga ekonomi. Mungkin saya akan menjabarkan dari beberapa dari dalam bidang sosial budaya, Pak. Dari dalam bidang sosial budaya, kita akan melakukan adanya memperkuat dari pertukaran pelajar, dosen, ataupun seniman dengan memberikan adanya beasiswa, residensi, dan program. Lalu juga ada mendorong dari beberapa dialog dan kerjasama antara dari tokoh agama mungkin dan juga budaya dan masyarakat, seperti dengan adanya seminar, konferensi, dan diskusi yang membahas mengenai isu-isu terkait di sosial budaya nanti. Lalu juga kita akan melakukan peningkatan pemahaman, Pak, dan apresiasi dengan memanfaatkan media massa dan media digital sebagai kita untuk melakukan soft diplomasi yang akhir-akhir ini dilakukan dari berbagai negara, Pak. Seperti contoh di Korea Selatan adanya soft diplomasi ini dengan cara melakukan di drakor ataupun segala macam. Nah, kita bisa mencontoh dari hal seperti itu, Pak. Lalu kita lanjut di bidang pendidikan, Pak. Dalam bidang pendidikan ini mungkin seperti yang sudah dijelaskan pada Menteri Pendidikan mengenai bahwa beasiswa kita sedikit berkurang untuk di Qatar. Oleh sebab itu kita perlu adanya memberikan program beasiswa pada mahasiswa Indonesia saat ini dan menekankan adanya beasiswa LPDP, Pak. Seperti yang Bapak inginkan adanya perubahan, kita mulai dulu dari proses dari pendidikan, Pak. Dengan menekankan adanya beasiswa LPDP ini, kita bisa melakukan ke sektor-sektor yang lainnya juga, Pak. Baik, untuk kita setuju kalau pendidikan itu adalah tiang utama untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Dan saya berharap untuk Anda sebagai Menteri Luar Negeri terus mengguncang di bagian pendidikan sehingga kita bisa mencapai target kita di 2045 sebagai Indonesia Emas. Baik, tolong lanjutkan. Baik, mungkin ada beberapa strategi Kementerian Luar Negeri juga yang tidak hanya meliputi dari bidang-bidang tersebut, seperti di bagian hak asasi manusia dan juga pertahanan. Mungkin dari kita sendiri akan meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan juga internasional dengan pemeliharaan dan pengiriman perwakilan sebagai bentuk pemantauan dari kita dan juga dalam rangka saling mendukung antara kesamaan. Dan juga kita ada melakukan memperkuat dari kerjasama internasional yang mengatasi masalah-masalah global yang mungkin saat ini sering terjadi perbincangan publik di dunia seperti masalah lingkungan, iklim, ataupun sanitasi, Pak, yang saat ini mungkin sangat krisis untuk dilakukan. Dan oleh sebab itu ada juga dari kami untuk antisipasi dalam penanggulangan terorisme. Mungkin dari kita sendiri ada antisipasi dan juga seperti yang kita tahu kelemahan dari Qatar ini adalah banyak
negara-negara internasional menganggap bahwa Qatar ini sebagai dunia tempatnya terorisme, dan itu kita bisa mempertimbangkan bahwa itu salah satu hal yang salah. Dan juga kita akan melakukan dari pendekatan soft power yang sudah dijelaskan dari Menteri Pertahanan tadi. Baik, tadi disebutkan bahwa Qatar itu negara yang banyak mengandung terorisme, dan disebutkan juga bahwa itu mungkin kita harus menganggap itu salah, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap waspada untuk turis-turis yang masuk, harus pokoknya jelas data-datanya sehingga kita juga menghindari negara kita terkena serangan terorisme. Oke, benar Pak. Yang Bapak berikan, kita akan melakukan ada yang memperkuat dari strategi diplomatik Pak. Strategi diplomatik publik di Indonesia ini melakukan kerjasama dari sosial budaya juga dan promosi dari negara tersebut, dan juga mengembangkan dari 10 destinasi ini juga Pak, yang tidak hanya kita berfokuskan pada pertahanan tapi dalam kebudayaan pun juga. Dan seperti yang dijelaskan dari Menteri Ekonomi tadi mengenai adanya Indonesia House Industry yang tentunya bisa menjadi daya tarik kita juga. Mungkin dari kebijakan yang bisa diambil dari Menteri Luar Negeri Indonesia ini adanya mendorong peningkatan kerjasama bilateral juga Pak, yang diantaranya dari perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan. Terus memperluas dari kesempatan pendidikan juga, memperkuat kerjasama di sektor pariwisata, dan memperkuat hubungan dalam transportasi udara. Baik, itu kalau kita harus mempertimbangkan pendidikan dulu, baru kita masuk ke pariwisata, dan sektor-sektor selanjutnya itu di bawah itu. Saya minta tolong kepada Menteri Luar Negeri untuk, karena ini tugas Anda sebagai penghubung antara dua negara ini, saya ingin hubungan kerjasama antara kedua pihak Indonesia dan Qatar terjalin dengan baik. Baik, mungkin saya akan sedikit menekankan kepada Anda bahwa dari segi geografis juga Pak, kalau Indonesia dengan Qatar ini memiliki potensinya yang cukup bagus jika kita melakukan hubungan diplomasi yang cukup kuat Pak. Dari segi geografis juga hubungan kerjasama Indonesia dengan Qatar ini cukup bagus Pak. Dilihat dari kedua negara ini memiliki letak strategis yang cukup, seperti di Indonesia sendiri memiliki di daerah kawasan Asia Tenggara yang tentunya menjadi jalur perdagangan transportasi darat maupun laut yang dilalui dari Asia, Afrika, dan juga Eropa. Sedangkan untuk Qatar sendiri berada di kawasan Teluk yang merupakan suatu sumber utama dari minyak gas dunia, serta juga pintu gerbang Asia Selatan, Asia Tengah, dan juga Afrika Tengah. Dan oleh sebab itu juga saya pertimbangkan lagi kalau Indonesia dengan Qatar ini bisa menjalin hubungan kerjasama karena adanya konektivitas yang dimana Indonesia ini memiliki sektor di bidang di sumber daya alamnya yang maju, dari segi pertanian, terus perkebunan itu cukup unggul, sedangkan untuk Qatar sendiri memiliki keunggulan dalam bidang teknologi Pak. Oleh sebab itu saya sarankan kita untuk mencoba melakukan hubungan diplomasi yang kuat kepada Qatar ini. Baik, saya akan pertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari rapat hari ini, saya sudah mendengarkan statement dari para menteri tentang hubungan diplomasi Indonesia dengan Qatar. Saya sudah mempertimbangkan bahwa kita akan memperkuat hubungan diplomatik antara Qatar dengan Indonesia. Dikarenakan Qatar dengan Indonesia memiliki konektivitas dan saling bersinergi satu sama lain. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kuat seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, kita kurang dalam teknologi. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat hubungan dengan Qatar karena mereka mempunyai teknologi yang kuat sehingga kita dapat bertukar sumber daya. Baik, untuk hari ini rapat saya akhiri. Terima kasih sudah menghadiri rapat hari ini para menteri.